Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa seorang kiai yang berhasil mengislamkan ribuan jin di Wentira. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang keberanian dan keimanan yang luar biasa dari seorang hamba Allah yang ikhlas. Sebelum kita mulai, mari kita semua bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti cinta kita kepada beliau, agar keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Ayo tulis solawat di kolom komentar, karena semakin banyak yang bersolawat, semakin banyak pula keberkahan yang datang. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis, agar kalian tidak gagal paham tentang kisah penuh hikmah ini. Bismillah. Mari kita mulai. Pagi itu, sekitar pukul 05.30, kota kecil yang biasanya sibuk dengan aktivitas penduduknya tampak masih begitu tenang. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan dan langkah kaki, kini masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang berjalan perlahan, mungkin sekadar menikmati udara segar. Lampu-lampu jalan yang semalam masih menyala, kini mulai redup seiring dengan datangnya cahaya pertama dari matahari. Udara pagi terasa segar, dengan kelembapan yang masih terasa sejuk. Angin yang berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan rerumputan, seolah memberikan semangat baru bagi setiap jiwa yang menyambutnya. Udara di sekitar terasa bersih, tidak terlalu dingin, tapi cukup nyaman untuk membuka jendela dan merasakan ketenangan pagi yang belum tercemar hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Pohon-pohon yang ada di tepi jalan berdiri tegak, daunnya tampak masih basah oleh embun yang turun semalaman. Sesekali, burung-burung mulai berkicau riang, memberikan lagu pagi yang menyegarkan suasana. Kiai Ahmad adalah sosok yang sangat dihormati di kota kecil itu. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang penuh wibawa, namun juga sangat dekat dengan para santri dan masyarakat. Pondok pesantren yang dipimpinnya sudah berdiri puluhan tahun, menjadi tempat menimba ilmu bagi ratusan santri yang datang dari berbagai penjuru. Di setiap sudut pondok, ada kedamaian yang terasa. Namun hari itu, Kiai Ahmad akan melakukan perjalanan yang tak biasa, menuju sebuah desa di kaki pegunungan yang terkenal dengan jalanan angker. Jalan menuju desa itu memang tak seperti jalan biasa. Berkelok-kelok, menanjak, dan dikelilingi hutan lebat yang seolah menelan cahaya matahari. Banyak orang yang merasa takut melewati jalan itu, terutama saat malam tiba. Rumor yang beredar di kalangan warga mengatakan bahwa jalan tersebut adalah rumah bagi ribuan jin yang jahat. Warga sering merasakan gangguan aneh, suara-suara misterius, bayangan yang melintas di tepi jalan, hingga kendaraan yang tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Bahkan, tak jarang ada yang mengaku melihat sosok-sosok halus yang mengintai dari balik pepohonan. Mereka yang berani melewati jalan itu biasanya tidak akan melakukannya tanpa kebiasaan tertentu. Sebagian besar pengendara membunyikan klakson kendaraannya berulang kali, sebagai bentuk doa agar perjalanan mereka selamat dari gangguan makhluk halus yang dipercaya menghuni daerah itu. Seiring berjalannya waktu, jalan tersebut menjadi lebih terkenal karena ketakutan yang menyelimuti setiap orang yang harus melewatinya. Namun, Kiai Ahmad berbeda. Beliau tak merasa takut sedikitpun. Sebagai seorang yang memiliki ilmu agama yang dalam, beliau percaya bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Ahmad merasa sudah saatnya untuk memberikan pencerahan kepada warga desa yang hidup dalam ketakutan itu, dan mengajarkan mereka bahwa jin atau makhluk halus tidak lebih kuat dari iman yang tertanam dalam hati. Pagi itu, saat langit mulai berubah biru dan sinar matahari perlahan menembus kabut, Kiai Ahmad bersiap untuk berangkat. Dengan pakaian sederhana, kopiah putih, dan tasbih yang tergantung di tangannya, beliau melangkah keluar dari pondok pesantren. Ratusan santri yang sedang bersiap untuk beraktivitas di pagi hari, menghentikan sejenak kegiatannya dan memberi hormat kepada Kiai Ahmad yang akan berangkat. Semoga Allah memudahkan perjalanan Kiai, doa mereka dengan tulus. Kiai Ahmad tersenyum, mengangkat tangan sebagai tanda terima kasih. Beliau lalu menuju kendaraan yang sudah siap menantinya, sebuah mobil tua yang sudah setia menemani berbagai perjalanan dakwah beliau. Begitu melaju, suasana jalanan kota mulai berubah, dari rumah-rumah yang rapat ke ruang terbuka yang semakin menanjak menuju pegunungan. Jalanan yang sempit dan penuh dengan tikungan tajam mulai terlihat. Di kanan dan kiri, hutan yang lebat seolah menutup pandangan. Menambah kesan misterius, Kiai Ahmad tidak terburu-buru. Ia memandang sekitar, sesekali tersenyum kecil, mengingat kisah-kisah yang beredar tentang jalan ini. Namun, dalam hatinya, ia sudah mantap dengan niatnya untuk memberikan pencerahan.
Jika Allah menghendaki, tidak ada yang dapat menghalangi, gumamnya pelan. Ketika memasuki jalan yang lebih sempit dan curam, mobil Kiai Ahmad melewati beberapa kendaraan lain yang tampaknya melaju dengan cepat, menghindari jalanan yang seram itu. Klakson kendaraan mereka berbunyi terus-menerus, menciptakan suara yang menggelitik ketenangan pagi. Beberapa di antara mereka mungkin sedang berdoa dalam hati, berharap perjalanan mereka selamat. Namun, Kiai Ahmad hanya fokus pada tujuan. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di sana, di desa yang sering dihantui oleh rasa takut ini. Sesekali, ia melirik keluar jendela, melihat hutan yang semakin rapat dan gelap di sepanjang jalan. Tak lama, di kejauhan, ia mulai melihat kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan, menambah kesan misterius dan angker pada jalan tersebut. Sampai suatu titik, Kiai Ahmad merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah perasaan aneh menyelusup ke dalam hatinya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ini hanya godaan, pikirnya. Dalam hatinya, ia kembali menguatkan niat untuk menuntun umat agar tidak terjebak dalam ketakutan yang berlebihan. Tiba-tiba, suara angin yang berhembus kencang terdengar seperti bisikan. Kiai Ahmad teringat akan doa-doa perlindungan yang sering ia ajarkan kepada santrinya. Dengan perlahan, beliau mulai melafalkan beberapa ayat Al-Quran, dengan harapan agar Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan ini. Mobilnya terus melaju, sementara kabut semakin tebal. Dalam sekejap, Kiai Ahmad merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Suasana semakin sunyi, dan jalanan semakin gelap meskipun matahari sudah mulai meninggi. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tak terjelaskan, namun membuat hatinya semakin mantap untuk melanjutkan perjalanan. Saat mobil Kiai Ahmad hampir tergelincir ke jurang, perasaan tegang mulai muncul. Asisten Kiai Ahmad yang duduk di sampingnya langsung terkejut dan menggenggam kursi dengan erat, sementara Kiai Ahmad sendiri hanya beristighfar. Astagfirullah, meskipun hati sempat terkejut, Kiai Ahmad segera menenangkan diri, mengatur napas, dan mengerem perlahan. Tangan kanannya memegang kemudi dengan mantap, sementara dengan sabar ia menyesuaikan arah agar mobil tetap berada di jalur yang aman. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, mobil akhirnya berhenti dengan aman. Meskipun ban belakang sebelah kiri terdengar mengeluarkan suara berdecit, Kiai Ahmad menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi adalah sebuah ujian dari Allah, dan ujian ini tidak lebih besar dari kemampuan hambanya untuk menghadapinya. Alhamdulillah, Kiai Ahmad berbisik pelan, sebelum akhirnya membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Asisten Kiai Ahmad, yang sebelumnya terdiam ketakutan, mengikuti langkah Kiai Ahmad, walaupun dengan wajah pucat. Mereka berdua mengelilingi bagian belakang mobil, dan ternyata ban mobil itu sudah benar-benar kempis, hampir hancur. Saya akan mengganti ban, Kiai, kata asisten tersebut dengan sedikit gemetar. Kiai Ahmad mengangguk dan menenangkan asisten yang tampaknya masih belum bisa sepenuhnya mengatasi rasa takutnya. Benar rumor yang beredar, Kiai, kata asisten itu sambil membuka kunci ban serep, jalan ini memang begitu angker. Saya takut jika sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi. Suaranya terdengar ragu, bahkan agak cemas. Kiai Ahmad tersenyum tipis. Jangan takut, jawabnya tenang. Kita berlindung hanya kepada Allah. Segala musibah ini adalah takdirnya, dan tak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izinnya. Suara Kiai Ahmad begitu tenang dan penuh keyakinan, seolah-olah segala hal yang menakutkan sudah tidak ada artinya lagi bagi dirinya. Namun, pada saat itu, suara tawa yang sangat keras dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari arah atas bukit, menyusuri lembah yang dalam. Suara tawa itu seperti datang dari jauh, namun begitu jelas dan menggema di udara yang sejuk, seolah-olah ada ribuan suara yang tertawa bersamaan, saling bersahut-sahutan, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Asisten Kiai Ahmad yang mendengarnya langsung terdiam, wajahnya berubah pucat, dan tanpa pikir panjang, ia berlari dan bersembunyi di belakang Kiai Ahmad, gemetaran. Kiai, apa itu? Bisiknya dengan suara tercekat. Saya takut. Kiai, itu suara seperti suara orang gila yang tertawa, tapi sepertinya bukan manusia. Kiai Ahmad berdiri dengan tenang, matanya tertuju tajam ke arah sumber suara, tanpa sedikit pun tampak gelisah. Dengan sabar, beliau memandang ke atas bukit, tempat suara tawa itu berasal, dan berkata dengan lembut, ini bukan hal yang menakutkan, itu hanya ujian. Ingat, Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kiai Ahmad kemudian mulai membaca beberapa ayat dari Al-Quran dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Ayat-ayat yang dilantunkan seperti melantunkan kekuatan tak terhingga, menjalari udara yang semula terasa dingin dan penuh ketegangan.
suara tawa itu mulai berkurang, namun tetap terdengar samar, seakan masih menggoda. Asisten Kiai Ahmad yang bersembunyi di belakang, meskipun takut, mencoba menenangkan diri dan memerhatikan Kiai Ahmad dengan takjub. Ia melihat bagaimana sang Kiai, yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, terus membaca dengan khusyuk, meskipun ketakutannya mendera, ia merasa ada sesuatu yang kuat dan menenangkan di sekitar Kiai Ahmad. Lalu, tak lama setelah beberapa ayat dibacakan, suara tawa itu tiba-tiba berubah menjadi suara teriakan yang mengerikan. Teriakan itu begitu keras dan penuh rasa sakit, seperti seseorang yang sedang menderita dalam siksaan yang luar biasa. Suara itu bergema, seakan datang dari segala penjuru, mengguncang ketenangan pagi yang semula damai. Seolah-olah ada sesuatu yang menderita dengan sangat. Namun, begitu Kiai Ahmad menghentikan bacaannya, suara teriakan itu pun mendadak berhenti. Sepi, hening, semua yang ada di sekitar terasa begitu diam, seakan waktu berhenti sejenak. Kiai Ahmad berdiri diam, matanya masih menatap tajam ke arah bukit yang terbalut kabut. Angin pun tiba-tiba berhenti, dan hanya terdengar desah napasnya yang tenang. Beliau terus berzikir dalam hati, tidak terburu-buru, seakan setiap zikir yang ia lantunkan menjadi benteng yang kokoh. La haula wala quwata illa billah, bisiknya pelan, mengingatkan dirinya bahwa kekuatan yang lebih besar dari apapun ada di tangan Allah. Asisten Kiai Ahmad, yang tadi sempat ketakutan, kini mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Meski tubuhnya masih gemetar, hatinya mulai terisi dengan rasa aman dan damai. Kiai, apa yang baru saja terjadi? Tanya asisten itu dengan suara bergetar. Kiai Ahmad tersenyum lembut. Itu hanya sebagian dari ujian yang Allah berikan. Jangan biarkan hal-hal yang kita dengar atau kita lihat mengalahkan hati kita. Ingat, jika kita bersandar kepada Allah, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kiai Ahmad memandang asisten dengan penuh kasih, mengingatkan bahwa ini adalah perjalanan yang lebih besar dari sekadar fisik. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Jalan ini mungkin penuh dengan ujian, tapi tak ada yang lebih kuat dari orang yang bersama Allah. Dengan hati yang lebih tenang, keduanya melanjutkan perjalanan, meskipun jalan menuju desa itu masih penuh dengan misteri dan tantangan yang belum bisa diprediksi. Ketika Kiai Ahmad hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba suasana yang semula tenang menjadi berubah. Dari arah hutan perbukitan yang kabutnya masih tebal, muncul 3 sosok tua yang berjalan perlahan mendekati mobilnya. Ketiga kakek itu mengenakan pakaian serba kuning, dari jubah panjang hingga sorban yang melingkar di kepala mereka. Meskipun tubuh mereka tampak sudah lanjut usia, langkah mereka mantap dan penuh kekuatan, seolah tak terpengaruh oleh usia mereka yang sudah tua. Rambut mereka putih bersih, seputih salju, dan wajah mereka tampak teduh, menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Ketiga kakek itu berjalan dengan langkah teratur, menghampiri Kiai Ahmad yang kini berdiri di samping mobil sambil menatap dengan penuh rasa ingin tahu. "Anda mau kemana?" tanya salah satu kakek dengan suara yang dalam dan tenang. Kiai Ahmad menatap ketiga kakek itu sejenak sebelum menjawab, "Kami ingin pergi ke sebuah desa untuk melakukan ceramah agama, untuk memberikan pencerahan tentang ajaran Islam kepada masyarakat di sana." Kakek yang berbicara pertama kali itu mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Nama Anda siapa, wahai hamba Allah, dan syair apa barusan yang Anda baca itu? Kami sangat terkesan mendengarnya." Kiai Ahmad tersenyum bijak, merasa bahwa pertemuan ini adalah takdir yang tak sengaja terjadi. "Nama saya Kiai Ahmad, syair yang kalian dengar tadi bukan syair biasa, itu adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa, wahyunya yang disampaikan melalui Al-Quran," jawab Kiai Ahmad dengan tegas dan penuh keyakinan. Ia kemudian melanjutkan, "Tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah Allah yang Maha Esa. Barang siapa yang beriman kepadanya, maka ia akan selamat dari siksaan api neraka dan akan masuk ke surga, tempat yang paling indah." Tiga kakek itu terdiam mendengarkan dengan seksama, seolah kata-kata Kiai Ahmad menyentuh langsung ke hati mereka. Mereka saling berpandang, seolah sedang berkomunikasi tanpa kata-kata, kemudian menatap Kiai Ahmad dengan penuh rasa hormat dan keinginan yang mendalam. "Kami terkesima mendengarnya, Kiai Ahmad. Sudah lama kami merindukan kebenaran, namun kami tidak tahu harus kemana mencarinya. Tolong ajarkan kami," ujar salah satu kakek dengan suara yang tenang, namun ada keresahan yang bisa dirasakan di dalamnya. Kiai Ahmad memandang ketiga kakek itu dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan keinginan tulus mereka untuk mencari jalan yang benar. Tanpa ragu, ia menjawab, "Baik, kalau begitu, kita bertemu di tempat ceramah saya nanti, di desa yang akan saya tuju. Di sana, saya akan membimbing kalian." Ketiga kakek itu mengangguk dengan penuh pengertian dan rasa syukur. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri diam sejenak,
seolah menyerap setiap kata yang baru saja keluar dari mulut Kiai Ahmad. Setelah beberapa detik berlalu, mereka berpaling dan mulai berjalan kembali ke arah hutan, seolah mereka tahu jalan yang akan mereka tempuh dengan penuh keyakinan. Kiai Ahmad kembali masuk ke mobil, dan tak lama kemudian melanjutkan perjalanan. Di dalam hati, ia merasa bahwa takdir pertemuan ini adalah salah satu ujian dan sekaligus kesempatan besar yang diberikan Allah kepadanya. Semoga Allah memudahkan jalan kita, doa Kiai Ahmad dalam hati, seraya melanjutkan perjalanan menuju desa yang sudah menanti. Namun, meskipun perjalanan menuju desa itu semakin dekat, ada rasa yang tak bisa diabaikan oleh Kiai Ahmad. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang terasa sangat berbeda. Semakin mendekat, suasana sekitar jalan yang semula begitu sunyi kini mulai terasa semakin berat, kelembaban udara semakin meningkat, dan kabut yang tadi perlahan mulai menipis, kini kembali menggantung di sepanjang jalan. Perasaan tak menentu mulai merayapi hatinya, namun Kiai Ahmad berusaha menepisnya, tetap fokus pada tujuannya untuk menyampaikan pesan agama yang benar. Sambil mengemudi, Kiai Ahmad kembali merenung. Siapakah sebenarnya ketiga kakek itu? Dari mana mereka datang? Pikirnya. Namun, seiring dengan rasa penasaran itu, Kiai Ahmad merasa tenang, yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Ia percaya bahwa segala pertemuan, baik itu manusia maupun makhluk lainnya, selalu ada alasan yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Tak lama, tiba di ujung jalan yang mulai memasuki desa yang dituju, Kiai Ahmad melihat tanda-tanda kehidupan. Beberapa penduduk desa sudah mulai keluar rumah, beberapa di antaranya menatap mobilnya yang melaju dengan keheranan. Namun, dalam pandangan mereka, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka merasa ada harapan yang datang bersamaan dengan kedatangan Kiai Ahmad. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, dari kejauhan, Kiai Ahmad melihat bayangan tiga sosok yang berjalan di jalan setapak menuju desa. Mereka mengenakan pakaian serba kuning, seperti yang ia lihat sebelumnya. Ketiga kakek itu berjalan dengan langkah yang sama, tak tergesa-gesa, seolah mereka sudah mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kiai Ahmad berhenti sejenak, memandang mereka. Tanpa berkata apa-apa, ia melanjutkan perjalanan, memastikan dirinya sampai dengan selamat untuk melaksanakan ceramah yang sudah direncanakan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan kali ini tidak hanya untuk menyebarkan ilmu agama, tapi juga untuk membuka sebuah pintu kebenaran yang lebih besar, yang mungkin tak banyak orang tahu. Kiai Ahmad telah sampai di lokasi acara. Beberapa wanita menyambut Kiai Ahmad dan mempersilahkan Kiai Ahmad menempati tempat yang sudah disediakan. Acara pun dimulai dan Kiai Ahmad berdiri memberikan ceramahnya. Di tengah ceramahnya, pandangan Kiai Ahmad tertuju ke arah hadirin paling belakang. Ada sekitar 10 orang dengan pakaian seragam berwarna kuning. Ikut bergabung duduk untuk mendengarkan ceramahnya. Dalam hati Kiai, sepertinya mereka adalah kelompok dari ketiga kakek yang ia temui di jalan itu. Setelah selesai memberikan ceramah, Kiai Ahmad mempersilahkan para hadirin untuk bertanya kepadanya. Kemudian salah seorang dari kelompok kakek tua berseragam kuning itu mengangkat tangan dan berkata, "Kiai Ahmad, kami sudah mendapat petunjuk, tolong bimbing kami untuk masuk Islam." Para hadirin merasa heran melihat orang-orang berbaju kuning itu. Mereka tidak mengenalnya. Barangkali mereka itu adalah warga desa sebelah, ucap salah seorang hadirin. Dengan senang hati, Kiai membimbing ke 10 orang itu. Setelah selesai bersyahadat, orang-orang itu pun langsung pergi, namun hanya beberapa meter menjauh. Orang-orang berbaju kuning itu pun langsung tak terlihat lagi. Semua hadirin merasa terkejut dan bertanya-tanya. Kiai Ahmad hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka adalah jelmaan jin penghuni jalan itu. Dalam ceramah terakhirnya, Kiai Ahmad berpesan kepada para hadirin untuk selalu bertawakal kepada Allah, dan berlindung kepada Allah apabila melewati tempat-tempat yang dianggap berbahaya. Dia juga menambahkan bahwasanya, hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Setelah acara ceramah selesai, suasana di desa itu mulai tenang. Kiai Ahmad dipersilakan oleh panitia untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Para hadirin tampak terkesan dengan ceramah yang baru saja disampaikan. Namun, di dalam hati Kiai Ahmad, perasaan penuh tanda tanya mulai mengendap, terutama setelah kejadian yang tak bisa ia lupakan, kehadiran 10 orang berbaju kuning yang misterius, yang dengan cepat hilang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesuatu yang aneh, pikir Kiai Ahmad, apa yang baru saja terjadi? Ketika para hadirin mulai beranjak pulang, Kiai Ahmad juga kembali ke pondok pesantrennya. Namun, perasaan yang mengganjal di hatinya tetap tak bisa ia hilangkan. Di sepanjang perjalanan pulang, wajah-wajah orang berbaju kuning itu terus terbayang di benaknya. Mereka memang terlihat berbeda,
dengan tatapan yang kosong namun penuh makna, terutama karena mereka mengenakan pakaian seragam berwarna kuning yang sama persis dengan yang dikenakan oleh 3 kakek yang ia temui di jalanan pegunungan beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan di pondok pesantren Kiai Ahmad kembali berjalan seperti biasa. Para santri menjalani rutinitas mereka dengan tekun, mengikuti pelajaran agama dan pengajian. Namun, suatu malam, saat Kiai Ahmad tengah beristirahat, ia tertidur dan tiba-tiba terbangun dalam sebuah mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, Kiai Ahmad berada di sebuah tempat yang sangat asing. Udara di sekitar terasa sejuk, namun ada aura yang begitu kuat, sesuatu yang menggetarkan hati. Di hadapannya, berdiri ketiga kakek yang ia temui di hutan perbukitan, kali ini dengan wajah lebih cerah dan penuh ketenangan. Mereka mengenakan pakaian serba kuning, dan senyum mereka penuh dengan rasa syukur. "Wahai Kiai Ahmad," ujar salah satu kakek dengan suara lembut, namun penuh wibawa, "kami sangat berterima kasih kepadamu. Melalui ceramahmu, kami mendapatkan petunjuk yang selama ini kami cari. Kini, kami telah mengenal Islam, dan kami memohon petunjuk lebih lanjut." Kiai Ahmad terkejut, namun hatinya terasa penuh kedamaian. "Apa yang Anda maksud? Apakah ini benar-benar kalian, para kakek yang saya temui di jalan itu?" Kakek yang berbicara itu mengangguk perlahan. "Benar, Kiai, kami adalah makhluk gaib penghuni jalan tersebut. Selama ini kami hidup dalam kebingungan, terombang-ambing tanpa arah, hingga akhirnya kamu datang dan mengenalkan kami pada cahaya kebenaran Islam. Kami merasa sangat bersyukur." Kiai Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian, tak bisa mengabaikan perasaan terkejut yang semakin mendalam. "Jika memang kalian adalah makhluk gaib, mengapa datang kepada saya? Apa yang Anda harapkan dari saya?" Kakek itu tersenyum penuh kebijaksanaan. "Kami telah mendengar kebenaran yang engkau sampaikan, dan itu menyentuh hati kami. Kami adalah sebagian dari ribuan makhluk yang berada di jalan itu, yang terperangkap dalam kebingungan dan kesesatan. Kami ingin mendapatkan petunjuk yang benar, seperti yang telah kamu tunjukkan. Tidak hanya kami, ribuan makhluk lain di sana juga ingin mengikuti jalan yang benar." Kiai Ahmad terdiam. Hatinya bergetar mendengar penuturan tersebut. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari proses penyebaran cahaya Islam, bahkan kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. "Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuknya kepada kalian semua." Kakek itu melanjutkan, "Kami ingin memberitahumu, Kiai Ahmad, bahwa banyak dari kami yang ingin mengikuti jalan ini, untuk mengenal Islam dengan lebih baik. Kami berjanji akan terus mengikuti petunjuk yang telah kamu berikan, dan kami berharap engkau dapat membimbing kami lebih lanjut." Ketiga kakek itu pun tersenyum, seolah sudah mendapat ketenangan yang mereka cari. "Terima kasih, Kiai Ahmad, kami akan terus berusaha memperbaiki diri, dan kami akan mengajarkan ribuan makhluk lainnya untuk mengerti dan memeluk Islam." Ketika Kiai Ahmad hendak menjawab, semuanya tiba-tiba menjadi kabur, dan ia merasakan tubuhnya terbangun dari tiduran. Matanya terbuka, dan ia mendapati dirinya kembali di tempat tidurnya, dalam kondisi setengah terjaga. Namun, perasaan yang sama, perasaan damai dan syukur, tetap mengalir dalam hatinya. Keesokan harinya, Kiai Ahmad tidak bisa menahan untuk menceritakan mimpinya kepada para santri. Di depan para santri yang mendengarkan dengan penuh perhatian, Kiai Ahmad menceritakan kisah pertemuannya dengan para kakek gaib itu, serta pesan yang mereka bawa. "Inilah kekuasaan Allah, yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan makhluk gaib yang selama ini terperangkap dalam kesesatan pun, diberikan kesempatan untuk mengetahui kebenaran Islam." Para santri terdiam, merenung, seakan menyadari betapa besar hikmah yang terkandung dalam peristiwa itu. Kiai Ahmad menambahkan, "Kita harus selalu bersyukur, karena Allah senantiasa memberi petunjuk kepada hambanya yang mencari kebenaran. Dan, kita harus ingat bahwa hidayah itu milik Allah. Hanya kepadanya lah kita berlindung dan meminta petunjuk." Ceramah hari itu begitu berkesan bagi semua yang hadir. Para santri semakin teguh dalam iman mereka, dan Kiai Ahmad merasa lebih yakin dalam menjalani peranannya sebagai pembimbing umat. Ia tahu, perjalanan dakwah ini tidak hanya berakhir dengan kata-kata, tetapi dengan keyakinan dan ketulusan dalam hati. Allah lah yang akan terus memberi petunjuk kepada siapa saja yang ingin mencari jalannya. Dengan senyum yang tulus, Kiai Ahmad menutup ceramahnya. "Mari kita semua terus berdoa, agar Allah menjaga kita di jalannya yang lurus, dan memberikan kita hidayahnya, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak."